Woi. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai si cantik Cleopatra, maka pada video kali ini kita akan membahas tandingannya yang juga sama-sama berasal dari Mesir kuno. Siapakah dia? Ayo, ladies and gentlemen, please welcome the beauty of Athens, Nefertiti. Lalu siapakah Nefertiti? Apakah benar dia lebih cantik dari Cleopatra? So enjoy your couch and watching this video till the end. Because today kita akan membahas Nefertiti, saingan Cleopatra dari Mesir kuno. But before we move to the video, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya, agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang diupload. Kemudian tonton juga video ini sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Oke, let's move. Nefertiti, si cantik telah tiba. Nama Nefertiti memiliki arti si cantik telah tiba. Ia juga mendapat julukan keindahan Athens. Athens adalah salah satu nama dewa dalam agama Mesir kuno yang sebenarnya kurang disukai. Namun, dewa Athens banyak disembah pada masa pemerintahan Firaun Akhenaten, suami Nefertiti. Setelah Cleopatra, Nefertiti adalah permaisuri kedua yang paling terkenal dari Mesir kuno dalam imajinasi barat. Nefertiti bahkan mendapatkan status selebriti setelah ditemukannya patung batu kapur berusia 3.300 tahun pada tahun 1912. Nefertiti digambarkan sebagai ratu yang memiliki kombinasi kekuatan dan kecantikan. Secara fisik, ia adalah standar sempurna seorang perempuan. Memiliki tubuh ramping, berbibir merah, serta memiliki mata coklat almond. Kecantikannya ini bahkan banyak dijadikan patokan dan inspirasi wanita modern dalam pengaplikasian makeup. Istri agung yang dikhianati. Nefertiti dan Akhenaten bisa dibilang merupakan pasangan raja dan ratu terhebat di Mesir. Di tangan mereka, negeri Sungai Nil ini meraih kejayaannya. Sayangnya, meskipun menjadi pasangan terbaik, Akhenaten ternyata tidak benar-benar puas akan Nefertiti. Alasannya tidak lain karena Nefertiti tidak sanggup memberikannya seorang anak laki-laki. Sudah menjadi syarat tidak tersurat bagi seorang raja untuk memiliki seorang anak laki-laki agar dinastinya tetap berlanjut. Akhenaten yang memerlukan penerus akhirnya mengawini seorang perempuan bernama Kia dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Namun malangnya, Ratu Kia wafat setelah melahirkan bayinya. Peristiwa ini digambarkan dalam sebuah relief yang ditemukan di dinding makam Ratu Kia. Dalam gambar tersebut, Firaun Akhenaten dan Nefertiti sedang menangisi jenazah seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Hebatnya, tidak ada dendam sama sekali dalam diri seorang Nefertiti. Ia bahkan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya untuk menjadi raja. Padahal, secara tidak langsung, Akhenaten sudah jelas-jelas mengkhianatinya. Ibu tiri Firaun Tutankhamun. Masih berkaitan dengan fakta sebelumnya, siapa yang menyangka jika anak tiri Nefertiti nantinya akan menjadi salah satu Firaun paling terkenal dan paling diingat oleh sejarah. Nefertiti adalah ibu tiri dari Firaun Tutankhamun yang tersohor. Selepas wafatnya Ratu Kia, otomatis anak yang baru saja dilahirkan ini tidak lagi memiliki seorang ibu. Nefertiti yang belum juga dikaruniai seorang anak laki-laki langsung jatuh hati kepada bayi yang masih merah itu.
Ia pun bersedia menjadi ibu sambung dari bayi yang mereka namakan Tutankhaten. Tutankhaten yang setelah dewasa nantinya akan mengubah namanya menjadi Tutankhamun. Nefertiti merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Dalam perawatannya, Tutankhamun menerima semua kemewahan sebagai seorang putra mahkota. Tak sekedar hanya kemewahan saja, Nefertiti juga mendidik Tutankhamun untuk dipersiapkan menjadi Firaun selanjutnya meskipun usia Tutankhamun masih anak-anak, terutama setelah kematian sang suami, Firaun Akhenaten. Nefertiti juga seorang Firaun. Firaun Akhenaten wafat ketika usia Tutankhamun penerusnya masih sangat muda, yakni 9 tahun. Anak seusia tersebut tentulah belum mampu untuk memimpin sebuah negara sebesar Mesir. Kondisi yang genting ini kemudian memaksa Nefertiti langsung mengambil alih posisi sebagai Firaun sembari menunggu Tutankhamun tumbuh dewasa dan siap menjadi seorang raja. Nefertiti menjabat sebagai Firaun kurang lebih selama 12 tahun sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Ada yang mengatakan ia wafat karena terjangkit wabah. Ada juga teori yang mengatakan jika Nefertiti sengaja disingkirkan oleh elit politik dan agama Mesir yang merasa dirugikan karena Nefertiti dan Akhenaten sudah melakukan bid'ah dalam agama Mesir kuno. Makam Nefertiti belum juga ditemukan hingga hari ini. Menyembah Tuhan Yang Esa. Di fakta nomor 4, sudah disebutkan jika Firaun Akhenaten dan istrinya Nefertiti sudah melakukan bid'ah dalam agama Mesir kuno, dan berikut kronologinya. Ada satu hal yang unik yang terjadi di masa ini. Nefertiti memerintah bersama suaminya Akhenaten pada masa dinasti ke-18 tahun 1550 sampai 1292 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahan mereka, Mesir mengalami sebuah revolusi agama yang besar, di mana mereka melakukan praktik monoteisme, yakni pemujaan terhadap satu Tuhan saja. Mereka hanya menyembah satu dewa bernama Aten. Dewa-dewa lama yang biasa disembah oleh bangsa Mesir mereka kesampingkan, kuil ditutup, dan para imam dipaksa untuk mengubah cara ibadah mereka. Dilansir dari buku yang ditulis oleh Dr. Faris Abdul Razak Al-Hafiz yang berjudul Misteri Firaun Musuh Para Nabi. Dalam agama baru ini, mereka percaya bahwa seluruh alam semesta diciptakan dan dijaga oleh satu Tuhan saja bernama Aten, dan tidak ada dewa-dewa yang lain. Aten tidak bisa digambarkan, apalagi diwujudkan dalam sebuah patung. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh bangsa Mesir, terutama kaum rohaniawannya. Mesir sudah biasa menyembah dewa dalam wujud patung dan jumlahnya ada banyak. Hal ini kemudian membuat Firaun Akhenaten dan Nefertiti menjadi tidak disukai oleh rakyat Mesir. Bahkan bisa menjadi alasan hilangnya Nefertiti secara misterius setelah kematian Akhenaten. Oke guys, itu adalah 5 fakta menarik dari Ratu Nefertiti. And now what do you think? Which better, Nefertiti or Cleopatra? Sama-sama cantik, smart, strong, and very powerful women. Kalau kalian suka dengan konten video ini, just give me your time. And if you have any opinion, seperti biasa, just write your comment down below. Atau silahkan DM, mention, dan follow Instagram Gedi @rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Arigatou gozaimasu, kurang udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye-bye.